Coba deh pikirin, pernah nggak sih interaksi paling sederhana dalam satu hari itu malah bisa mengubah cara kita memandang pekerjaan dan bahkan hidup kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan dari tindakan-tindakan kecil yang ternyata luar biasa. Kedengarannya kayak pertanyaan iseng ya, tapi gimana kalau jawabannya itu ternyata iya? Gimana kalau orang yang kita temui tiap hari, ya contohnya tukang pos, justru megang kunci buat ngebuka potensi luar biasa dalam diri kita? Nah, itulah inti dari pembahasan kita kali ini. Dan jawabannya ternyata iya. Ini bukan teori doang loh, ini adalah kisah nyata yang luar biasa dari buku The Fred Factor. Penting banget buat diingat, ini bukan cerita fiksi, ini beneran pengalaman pribadi penulisnya, Mark Sanborn. Oke, kita mulai ceritanya dari awal ya. Semuanya itu berawal dari sebuah pertemuan yang kelihatannya ya biasa aja. Coba bayangin deh, Mark Sanborn lagi dikelilingin tumpukan kardus di rumah barunya di Denver. Ya, kayak kita semua pas pindahan lah. Harapannya simpel aja. Tukang pos, tugasnya ya paling ngantar surat doang kan. Tapi, tukang pos yang dia temui kali ini beda. Namanya Fred, dan dia bakal mengubah cara Mark dan juga kita dalam melihat sebuah pekerjaan. Anda baru aja pindah, masih asing sama lingkungan sekitar, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Bukan buat nganter paket, tapi cuma buat nyapa. Itulah Fred. Dia nggak cuma ngerjain tugasnya, dia ngebangun koneksi. Sentuhan personal yang sederhana tapi langka banget kan? Nah, pas ngobrol-ngobrol singkat itu, Fred nggak cuma dengerin, dia benar-benar nyimak. Waktu Mark cerita dia sering pergi-pergi, Fred nggak nganggep itu angin lalu. Dia justru ngelihat itu sebagai kesempatan buat ngasih nilai lebih. Tawaran Fred ini jelas bukan sesuatu yang ada di SOP kantor pos kan? Dia nawarin solusi yang benar-benar dibikin khusus buat Mark. Ini bukan soal aturan, tapi soal kepedulian yang tulus. Nah, ini dia nih. Yang bikin Fred itu jenius. Dia nggak cuma mikir gimana cara nganterin surat, tapi dia mikir gimana caranya supaya pelanggan saya ini aman. Dia ngelihat gambaran besarnya. Tumpukan surat itu kayak ngasih sinyal buat pencuri. Jadi Fred bukan cuma nganter surat, dia juga ngelindungin rumah Mark. Dan ceritanya nggak berhenti di situ loh. Suatu hari, Mark pulang ke rumah dan nemuin catatan dari Fred. Ternyata ada paket buat Mark yang salah alamat. Diantar sama kurir lain ke rumah tetangga yang jaraknya 5 rumah dari situ. Terus apa yang Fred lakuin? Dia lihat paket itu, ngambil inisiatif, dan mastiin paket itu nyampe dengan aman di depan pintu rumah Mark, lengkap dengan catatan. Ini udah bukan soal kerjaan lagi, ini soal integritas. Fred ngelakuin sesuatu yang sama sekali bukan tanggung jawabnya, cuma karena itu adalah hal yang benar buat dilakuin. Kisah Fred ini kan lebih dari sekedar cerita yang bikin kita terharu ya. Dari tindakannya itu, Mark Sanborn ngerumusin 4 prinsip simple yang bisa ngubah siapa aja, di kerjaan apa aja, jadi sosok yang luar biasa. Cuma 4 prinsip. Gampang banget diinget, tapi dampaknya, wah bisa ngubah segalanya kalau kita benar-benar nerapinya. Oke, ini dia kuncinya. Pertama, sadar kalau setiap tindakan kita, positif atau negatif, itu pasti ngebawa perbedaan. Kedua, sukses yang benerang itu dibangun bukan di atas transaksi, tapi di atas hubungan yang tulus. Ketiga, jangan cuma ngerjain tugas, tapi terus-terusan ciptatin nilai tambah buat orang lain. Dan yang keempat, jangan pernah berhenti buat ngembangin diri. Jangan biarin cara kerja kita jadi gitu-gitu aja. Nah, prinsip ketiga ini nih yang paling penting. Apa yang Fred lakuin itu nggak ngeluarin biaya sepeser pun buat kantor pos. Biayanya nol. Modalnya cuma imajinasi sama kepedulian. Ini ngebuktiin kalau buat jadi luar biasa, kita nggak butuh budget gede, kita cuma butuh hati dan pikiran yang lebih besar. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita jadi Fred di kehidupan kita masing-masing? Soalnya, prinsip ini tuh universal, bisa diterapin sama guru, programmer, barista, atau bahkan CEO. Di bukunya, penulis punya istilah keren buat ini. Penampakan Fred. Momen-momen di mana kita ketemu orang biasa yang ngelakuin hal luar biasa dalam pekerjaannya. Anda sendiri pernah ngalamin nggak? Coba lihat deh contoh-contoh ini. Bartender yang minjemin duit pribadinya buat ongkos taksi tamu. Pramugari yang ngehibur anak kecil pakai sulap biar orang tuanya bisa istirahat. Atau pelayan yang bantuin pelanggan ganti ban mobil di parkiran. Padahal jam kerjanya udah selesai. Mereka semua itu Fred. Mereka ngelihat ada kebutuhan, terus mereka bertindak. Pada akhirnya, ya semua ini balik lagi ke kita masing-masing.
tentang perbedaan apa yang bisa kita ciptakan, nggak peduli apapun jabatan atau pekerjaan kita. Ada kutipan keren banget dari Martin Luther King Jr. yang pas banget sama esensi faktor Fred ini. Keunggulan itu bukan tentang apa pekerjaan kita, tapi bagaimana kita melakukannya. Jadi penyapu jalan yang hebat itu, ya bentuk lain dari menjadi seorang Fred. Jadi, ini intinya ya, nggak ada seorang pun yang bisa ngelarang Anda buat milih jadi orang yang luar biasa. Bukan atasan Anda, bukan perusahaan Anda, bukan juga keadaan Anda. Pilihan itu 100% ada di tangan Anda. Setiap hari, di setiap interaksi. Jadi pas kita selesain pembahasan ini, saya cuma punya satu pertanyaan buat Anda. Lupain deh kemarin, nggak usah mikirin besok, fokus ke hari ini aja. Perbedaan seperti apa yang bakal Anda pilih untuk dibuat?